semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat. Ya. Sebelum itu marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada Maulana mungkin dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, baiklah. Ada yang tidak hadir tidak? Ada Pak. Siapa yang tidak hadir? Iwan sama Iwan dengan Siti. Siti. Kemana dia? Mereka berdua kemana? tidak tahu Pak, tak ada kabar. Tidak ada dikirim surat. Tidak ada. Oke lah. Oke, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Maulana Hadir Pak. hadir. Dera Andiansi. Hadir Pak. Muhammad Syarki Rahman Hadir Pak. hadir. Iza Syafa Hadir Pak. hadir. Oke, berarti yang tidak hadir Iwan dengan Siti. dia tidak ada kabar ya. Oke, baiklah. Nah, itu masih ingat tidak pelajaran yang lalu? Kita belajar apa? Pekan lalu? Pekan lalu masih ingat tidak? Tidak Pak. Pekan lalu kita sudah belajar tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah ya. Nah, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Karena kita sebagai hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai umat Islam yaitu wajib kita mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba bayangkan bumi ini siapa yang menciptakan kalau tidak ada yang menciptanya? Yaitu siapa? Allah. Ya. Nah, untuk sekarang kita sudah masuk tentang kebersihan itu sehat. Kebersihan itu sehat. Nah, kebersihan itu sehat dibagi lagi menjadi 3 kita yang akan kita pelajari. Pertama tentang bersuci. Bersuci. Setelah bersuci kita masuk ke tata cara bersucinya seperti apa ya. Terus bersih itu sehat, hidup bersih. Nah, bersuci itu artinya apa? Ada yang tahu tidak bersuci itu apa? Ada yang tahu tidak? Nah, bersuci itu adalah menghilangkan suatu kotoran yang ada di badan. Nah, yang ada di badan, baik pakaian, ya, tempat sholat. Nah, dengan apa? Dengan air. Kalau tidak ada air, pakai tisu atau batu. Nah, macam-macam bersuci yaitu ada 2. Ya, yang pertama dengan mandi. Nah, bersuci dengan mandi. Kalau mandi biasanya pakai apa? Pakai sabun. Kalau mandi kan untuk bersucinya pakai apa? Untuk membersihkan badan. Pakai air. Biar apa? Biar bersih dan sehat. Kenapa kita harus mandi? Kenapa? Biar bersih. Nah, benar. Biar bersih dan sehat. Biar sehat, tidak apa? Tidak bau. Kan habis bangun tidur nih kan harus mandi ya sebelum pergi sekolah kan. Tadi sebelum pergi
berangkat ke sekolahan mandi tidak? Mandi. Biar tidak apa? Tidak bau, supaya bersih. Nah, karena kita sebagai umat Islam dituntut untuk selalu hidup bersih. Tidak hanya pakaian yang kita perhatikan kebersihannya, tapi badan diri kita juga harus kita perhatikan kebersihannya. Terus dengan cara istinja. Nah, dengan cara istinja, istinja itu yaitu buang air kecil dan buang air besar. Nah, caranya gimana? Caranya dengan bersihin dengan air. Kalau tidak ada air apa? Pakai benda yang padat seperti kertas, nah, tisu, batu, daunnya. Kalau litan. Nah, kalau misalkan tidak ada air nih, misalkan kita berada di hutan, tidak ada air, kita bisa cari yang pertama kita cari adalah batu. Caranya kita ambil 3 batu, kita gunakan satu dulu, bersihkan ya, setelah buang air kecil ataupun air besar. Nah, satu batu, habis itu batu yang sudah dipakai dibuang, terus ambil lagi batu kedua, kita gunakan ya, buang lagi, ambil lagi batu yang ketiga, kita gunakan, buang lagi. Nah, sampai tiga kali. Nah, sebelum itu Bapak ada satu lagu. Nah, yang mana nanti kalian ikutin ya, Bapak nyanyi ya. Nah, lihat tangannya sama. 1, 2, 3. Nah, marilah kita bersuci karena Allah dari kotoran hadas dan najis. Mari bersuci supaya bersih. Ayo semuanya, marilah kita bersuci karena Allah dari kotoran hadas dan najis. Mari bersuci supaya bersih. Mari bersuci supaya bersih. Mari bersuci supaya bersih. Ulangan. Nah, oke. Selanjutnya. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada gambar. Sedang apa kan? Orang lagi kan duduk. Pertama, dia lagi cuci kaki. Terus gambar yang kedua, dia lagi cuci muka. Ini salah satu bentuk dari kebersihan, membersihkan kaki ya, biar tidak kotor. Kalau kotor dibersihkan. Terus cuci muka. Nah, ya, berwudu. Nah, tadi kan. Nah, terus gambar yang kedua. Nah, bersuci itu adalah suatu cara untuk menghilangkan kotoran dari badan, terus dari apa lagi? Dari pakaian ya. Pakaian harus bersih, tempat untuk sholat ya. Nah, coba perhatikan. Di sini ada gambar anak. Lagi apa siapa? Lagi mandi. Nah, ini adalah cara salah satu dia lagi bersuci dengan mandi. Nah, caranya untuk mandi, pertama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dengan diucapkan di dalam hati. Kalau kita berada di kamar mandi atau toilet ya. Habis itu setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita ambil airnya pakai centok dan masukkan ke seluruh badan, seluruh tubuh.
Nah, terus seterusnya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa bersuci itu adalah apa? Bersuci adalah menghilangkan kotoran dari tubuh, pakaian dan tempat sholat ya. Nah, itu ya suci. Caranya dengan pakai air. Ya, siapa? Caranya pakai air. Nah, gitu ya. Nah, cara melakukan pola hidup bersih yaitu salah satunya seperti basuh tangan. Kalau kita pergi kemana-mana, sekarang kan lagi musimnya tuh virus apa? COVID-19, corona ya. Nah, jadi kita disarankan sama pemerintah supaya menjaga kebersihan. Salah satunya dengan cuci tangan terus. Nah, cuci tangan di dalam Islam juga kan, kalau sebelum sholat ada yang namanya wudu. Nah, tuh. Terus kalau di sekolah pola hidup bersih itu gimana? Banyak nyapu di kelas, piket ya, sapu di kelas. Kalau ada sampah diambil, dibuang di tempatnya ya, apa diambil terus dibuang di tong sampah, pintar sampah. Terus itu di sekolahan. Kalau misalkan di rumah apa yang harus dilakukan? Menyapu lantai rumah ya, biar apa? Biar bersih. Nah, kalau untuk diri sendiri mandi habis bangun tidur, gosok gigi, terus cuci muka, baru mandi. Nah, nanti pakaiannya menggunakan pakaian yang baru, yang bersih. Nah, itu ya. Terus kalau misalkan di dapur, untuk ibu cuci piring. Kalau habis bangun tidur, tempat tidurnya dikemaskan tidak? Sekarang apa? Dikemaskan tidak kalau habis bangun tidur tidurnya? Tidak. Kenapa tidak? Seharusnya apa? Kemaskan, bantu ya. Nah, ya, apa ya? Nah, terus. Nah, itu ya. Untuk bersuci, coba Bapak tanya ke Saki, bersuci itu apa? Membersihkan kotoran dari tubuh. Ya, bersuci dengan apa? Dengan mandi menggunakan air. Kita angkatlah. Nah, untuk itu salah satu contohnya kita hidup bersih tadi dengan mandi. Nah, itu untuk kebersihan tubuh diri kita, kebersihan diri kita sendiri. Nah, terus kalau misalkan bantu orang tua cuci baju pakaian. Coba perhatikan ini lagi apa? Cuci pakaian. Terus, nah, contoh yang kedua. Nah, anak ini sedang melakukan apa? Membersihkan perpustakaan. Perpustakaan dengan sapu ya, disapu dengan menggunakan kemonteng supaya menghilangkan debu. Terus yang kedua ini, nah, coba perhatikan lagi ngapain? Cuci piring biar bersih. Nah, kalau kotor mau nggak siapa kalau makan pakai piring yang kotor?
Ulat. Enggak kan? Pasti maunya pakai piring yang bersih. Ya. Makanya harus dibersihkan setelah makan. Setelah makan. Nah, perhatikan. Terus tidak boleh membuang Sampah sampah sembarangan. sembarangan. Ya, tidak boleh. Kalau ketemu sampah, diambil, buang dibuang tempat tong sampah, tempat sampah. Nah, kalau misalkan di musola atau di masjid, kita bantu bersihkan karpet masjid. Nah, sapu, lantai masjid. Nah, buang kotorannya. Kalau misalkan ada kotoran cicak, diambil pakai skop. Nah, pakai skop yang kecil semua, baru dibuang. Nah, kalau misalkan harus bangun tidur tadi, saya tanya harus Bersihkan dirapikan, dikemaskan, selimutnya dilipat, ya, sepayanya dirapikan lagi supaya bersih, supaya rapi, enak dipandang. Itu ya. Nah, kalau di dalam kelas, tiket, kan tiket. Nah, tiket kelas bersama-sama. Nah, ada jadwal pikirnya enggak? Ada. Nah, hari ini siapa yang piket? Dera dengan Sapa. Tapi jangan lupa ya, setelah pulang sekolah kita piket sama Nah, kan? Paham tidak? Paham tidak? Paham. Nah, coba Bapak ulangi. Bapak tanya kepada Monana. Nah, tadi isinya itu ada berapa? Ada. Bersihkannya ada? 3, Ada 3. 2, Ada? Ada berapa? Nah, tinggal itu ada 2. Buang air besar dan buang air kecil. kecil. Cara bersucinya dengan menggunakan air, batu, terus tisu kertas. Nah, itu ya. Itu cara bersucinya. Kalau badan, kalau mandi, nah itu juga menggunakan air. Nah, sampai di sini paham tidak? Paham. Oke. Nah, untuk itu coba dibuka bukunya. Jadi kalian kerjakan di halaman 32. Nah, itu ada gambar. Nah, gambarnya kalian isi sesuai pertanyaannya. Misalkan ini ada gambar anak tadi megang apa ini? Penyapu dan terus ada apa ini? Tempat sampah. Apa yang dilakukannya? Tadi lagi menyapu. Nah, apa? Terus nanti dijelaskan ya. Nah, paham? Nah, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari pada hari ini. Untuk selanjutnya kita sudah masuk ke materi pekan depan. Kita sudah masuk ke materi cinta Nabi dan Rasul ya. Cinta Nabi dan Rasul. Nah, kenapa kita harus cinta Nabi dan Rasul? Karena Nabi dan Rasul adalah salah satu utusan Allah ya, diberikan perintah oleh Allah untuk berdakwah kepada umat manusia. Sepertinya Nabi Muhammad SAW yaitu Nabi kita ya, pedoman kita harus mengikuti semua baik dari perilakunya, sikapnya, nah ajarannya, nah, ya tadi semuanya kita harus ikutkan. Nah, oke.
Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita tutup bersama-sama dengan membacakan doa. Nah, untuk itu silakan Maulana dipimpin doanya. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Nah, itu untuk pertemuan kita pada hari ini. Nah, jadi untuk tugasnya nanti kumpulkan ya di meja 8 ya. Siap, Ya, Pak. Nanti dikumpulkan di meja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.